tafsiri ayatin tata'allaqu bil jannati. Ini satu bab ada yang menjelaskan tentang perkataan para ulama tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surga. Ya, ada beberapa ayat di sini yang berkaitan dengan surga. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ibnu Abbas adalah seorang mufassir di zaman Rasulullah. Jadi tafsir pertama yang ditulis dalam sejarah Islam itu adalah tafsir Ibnu Abbas. Jadi tafsir paling tua itu tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata dalam tafsir beliau tentang firman Allah yang berbunyi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kebanyakan min ghillin ikhwanan ala syurrin mutaqabilin, dan kami telah hilangkan, kata Allah, apa saja yang ada di dalam dada, yang ada di hati-hati mereka, ya, berupa perasaan ghil. Jadi perasaan-perasaan yang seperti di dunia, perasaan marah, dengki. Kenapa? Karena ikhwanan, karena saling merasa bersaudara. Kalau masih ada perasaan-perasaan, itu berarti belum di surga lagi. Inna awwala ma yadkhulu ahlul jannah al-jannata, inna awwala ma yadkhulu ahlul jannati al-jannata. Ujar Ibnu Abbas, sesungguhnya pertama-tama masuknya penduduk surga ke dalam surga itu, artinya awal mereka masuk ke dalam surga, tu'radu lahum ainani. Beliau mentafsirkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil itu. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu, kata Ibnu Abbas, pertama kali masuk itu dihadapkan, disuguhkan dua mata air, tentunya danau yang sangat bersih. Yashrabuna min ihdal ainaini, mereka minum di salah satu dari dua mata air. Fayazhabullah ma fi qulubihim min ghillin, maka Allah hilangkan apa-apa yang ada di dalam hati mereka berupa penyakit-penyakit hati. Jadi benci, kesal, thumma yadkhuluna al-'aina al-ukhra, lalu mereka setelah itu, setelah minum satu dari mata air itu, hilang, bersih hati mereka dari segala kotoran-kotoran yang dalam kajian tasawuf itu kan banyak kotoran-kotoran di dalam hati. Ada hasad, dengki, ada marah, ada jengkel, belum lagi yang berat-beratnya ada sombong. Jadi penyakit-penyakit yang tadinya bisa bermalam di dalam hati manusia itu hilang ketika minum air di salah satu dua danau atau dua mata air itu. Setelah itu mereka menuju lagi kepada mata air yang berikutnya, pada danau yang berikutnya itu, fayaghtasiluna minha, lalu mereka mandi di situ,
fatashriqu alwanuhum, maka bersinar-sinar cahaya kulit mereka. Nah, semuanya ya, orang surga itu watasfu wujuhuhum, dan bersih wajah-wajah mereka. Wa tu'rafu fiha nadratun na'im, dan dikenal, artinya ketika itu ketahuan akan cerahnya kebahagiaan, ya, karena penuh dengan kenikmatan. Ya, semua bersih. Jadi dua macam tadi. Yang diminum itu menghilangkan segala kotoran-kotoran di dalam hati. Maka yang diucapkan illa qilan salaman salama, yang diucapkan hanya ucapan-ucapan yang lembut, halus. Ya, setelah mandi di mata air yang satunya, kulit mereka berwarna bersih, bersinar, dan kelihatan dari tampak wajah mereka itu nadratun na'im. Jadi cahaya-cahaya kebahagiaan, semangat, kadang-kadang mengungut, sedih lagi. Dan ada itu berarti mimpi aja. Mimpi. Ada di surga lagi. Zada fi riwayatin an Ali radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas menambahkan, ya, atau dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Ali, fala tughayyaru absharuhum wala tusa'atu ash'aruhum abada. Jadi setelah kulit mereka berganti dengan kulit yang bersinar, berseri-seri, jadi kada tak pakai lagi sabun, kada tak pakai lagi make up, ya, kayak orang kawan-kawan kita dari Cina, ya dulu kan, saudara-saudara kita dari Konghucu itu kalau meninggal itu disangui, itu udah tahun 70-an 80-an, disangui macam-macam, termasuk alat-alat dicantikan kalau nya perempuan, supaya di alam sana itu tetap, ya, cantik. Sangui duit banyak-banyak itu kan dulu, makanya dulu kan kalau kubur kawan-kawan kubur Cina itu ya, itu luas. Karena situ banyak duit, banyak harta, baju-baju disangui. Kalau hari ini ada lagi kayak kita biasa. Malah ada kan yang lebih, mungkin lebih kaya tuh mereka, bahasanya apa namanya, yang abu, ya kan, dia dikeramas di tempat keramas, kemudian di apa itu sampai jadi abu gitu ya, atau di larung ke laut. Nah itu nang sugih banget tuh abunya itu. Nah mereka mengirim bahasa aja, kirim bahasa, mau ngirimi mobil, jadi duit harga mobil tuh ditukar di penjaganya, di Pekom itu katanya seperti itu, lalu dikirim pakai itu. Jadi mau ngirimi AC supaya dingin di alam sana ada. Nah, kalau dulu kan langsung di apa namanya tuh, langsung dituyuk aja di kuburan itu. Kenapanya mereka percaya juga sama itu dengan kita, ada percaya ada kehidupan sesudah dunia ini, ada sisi kesamaannya, percaya di situ. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada lagi setelah minum dan mandi di dua mata air tadi
Jadi kulit mereka tidak akan berubah lagi, sudah bersinar, bercahaya, dan tidak akan kusut lagi rambut-rambut mereka. Ya. Berarti kada ada jual tukang gunting, ya kan? Sudah rapi terdahulu deh rambut, pada mau kusut. Summa tastaqbiluhum khazanatul jannati. Nah, setelah rapi, setelah kulitnya sudah berseri-seri, bersinar, ya, dan muka sudah berubah, ya, di usia 30-an, jadi antara 30-an, ya, usia pada puncaknya, ya, usia 30-an ada disebutkan di waktu 30-33 itu tahun. Jadi nenek-nenek Pak Haji Supian, ada Pak Haji Supian, kada lagi 75 tahun, kada lagi 80 tahun, di surga menjadi 30-an saja. Nah, dan kada butuh hal lagi. Nah, jadi kembali, semuanya kembali seperti usia 30-an. Ya. Jadi laki-laki atau perempuan, dan kada mau lagi betuha, itu pun sudah mentok di usia itu. Ya. Nah, ketika setelah mereka ini disambut oleh penjaga malaikat penjaga surga, mereka berkata, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kan ada juga di surah apa tuh? Az-Zumar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera atas kalian. Kalian telah melakukan kebaikan. Kalian orang-orang baik. Tibtum, kalian bagus. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian, kata malaikat. Dengan sangat lembut mereka menyambut, masuk, ayo silakan masuk, kalian kekal selamanya di dalam surga. Nah, itu ucapan malaikat. Wa fi riwayatin an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dalam satu riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza arada ahlul jannati dukhulal jannah wajadu ala babil jannati ainaini." Ini sama mirip dengan hadis yang tadi. Apabila penduduk surga mau masuk ke dalam surga, tentunya sudah mereka dapat kartu kan. Mau ke surga ada kartunya, ada paspornya. Paspor yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Mereka masuk ke dalam surga, mereka mendapati di pintu surga itu 2 mata air. Ada riwayat yang lain, di depan surga ada 2 mata air. Fa idza syaribu min ihdahuma fala tusa'asu syu'uruhum wa la tughayyiru juluduhum ba'daha abada. Bila mereka telah minum dari salah satu dari 2 mata air itu, maka tidak ada lagi semeraut, kusut rambut-rambut mereka, dan tidak akan ada lagi berubah kulit mereka. Jadi punya selalu kencang di usia 30-an tadi, kada ada kendor, kada ada ubanan lagi, kepala teman melepi. Nah, kayak sponsor sampo itu, bagus. Selamanya ka'annama duhinu biduhni, seakan-akan rambut mereka itu perlu dirapikan dengan minyak yang terbaik di dalam surga. Nah, kan biasa di TV aja promosi minyak rambut, pasti cari orang yang rambutnya bagus. Promosi sampo pasti cari yang rambutnya perempuan itu bagus, gitu kan, biasanya gitu. Di sini sebutkan seakan-akan mereka sudah diberikan minyak rambut itu, dan kada bakalan lagi kusut. Nah, itu satu. Fa idza syaribu minal ukhra, lalu bila mereka sudah minum lagi dari mata air yang satunya,
taharat ajwafuhum wa ghasalat min kulli qadrin wa daranin. Bila mereka minum mata ini satunya, bersih rongga badan mereka, termasuk kotoran-kotoran di dalam hati, semuanya bersih ya, dari segala kotoran dan segala. Arti qazar itu kotoran yang jijik, daran itu kotoran yang seperti daki dan sebagainya. Jadi kotoran zahir batin hilang dari jasad tubuh orang-orang yang ada dalam surga. Wa tatalaqahum ala kulli babin min abwabil jannati malaikatun yaqulun salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan para malaikat penjaga surga pun menyambut mereka di setiap pintu-pintu surga dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, dengan ucapan selamat sejahtera kalian, tibtum kalian telah berbuat baik, maka masuklah kalian dalam keadaan kekal. Makanya di surah Az-Zumar semuanya kan qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min haitsu yasha fa ni'mal ajrul 'amilin. Wa taral malaikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan-ucapan orang-orang di dalam surga setelah disambut oleh malaikat. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan ini kepada kami. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, yang telah membenarkan kepada kami akan janjinya. Wa awrasana al-ardha natabawwa'u minha haitsu nasha, dan mewariskan kepada kami bumi surga ini. Maksudnya itu surga dimanapun kami menghendaki. Dalam riwayat tanah-tanah surga itu semuanya rata, dan antara pojok satu dengan yang lain itu sama dalam surga. Kalau kita kan di rumah kadang ada di sini mata nyaman, situ asa gasa kurang nyaman kan ada. Itu di dunia berarti. Di sini ternyaman. Nah, kalau dulu di kompleks sebelah kurang nyaman nih lah. Saya juga salah nih. Ditinggalkan sidin kompleks sebelah sana. Nah, karena ada di surga. Kalau di surga itu ada lagi. Mau situ, kamu di situ, kan di situ, kan semuanya sama. Sama. Nah, tidak ada satupun tanah di surga itu yang berbeda satu dengan yang lain dari segi kenikmatannya. Nah, ketika itu thumma tatalaqahumul wildan, kemudian mereka disambut lagi oleh dayang-dayang. Nah, jadi wildan ada kan di surah Ad-Dahr. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan para anak-anak kecil yang merupakan perhiasan surga ya, itu berkeliling, kata Allah. Mereka itu bagaikan mutiara yang berkilau karena penghias surga. Jadi datangan itu para malaikat, orang-orang surga itu masuk ke surga. Setelah malaikat mengucapkan selamat di depan pintunya, di dalam surga disambut lagi, dikelilingi oleh beban wildan. Ya, ada yang mengatakan wildan itu memang hiasan dalam surga berupa anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil. Ada juga yang mengatakan anak mereka yang telah wafat sebelum dia balik atau masih kecil, yang ibunya bapaknya itu sabar waktu di dunia. Tuh, yang jelas manusia baik pun dia dari anak-anak orang yang beriman ataupun dari yang tidak beriman, kalau dia meninggal sebelum dia balik, dia akan ditempatkan di dalam surga. Dia ada punya dosa. Jadi orang-orang manusia meninggal sebelum dia balik, dia tidak ada punya dosa. Tempatnya di mana?
Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan itulah tempat-tempat mereka. Jadi sebagai penghias, sebagai pelayan-pelayan di, bukan pelayan yang orang hina enggak, tapi sebagai itu tadi kenikmatan lah. Ya, supaya orang dalam seluruh itu kada sunyi. Ya, kada sunyi. Yatufuna bihim kama yatuful wildanud dunya bil halim yaji'u minal ghaibati tawilah. Jadi para dayang-dayang atau anak kecil itu datang mengelilingi mereka sebagaimana kita di dunia ini. Kalau kita atau orang yang lawas benar itu pergi, begitu pulang, nah maka anak-anak cucunya itu yang kecil-kecil datang dan mengelilingi. Ya, tentunya dengan kasih sayang. Wa yaqulun, dan mereka para wildan, para anak-anak itu berkata, absyir bima a'addallahu ta'ala lak. Bergembiralah pian dengan apa yang telah Allah janjikan, Allah sediakan kepada sampian. Qad a'adda laka fil jannati kadza wa kadza. Dia sebutkan Allah sudah siapkan, sediakan bagi pian ini. Nah itu. Ya. Ini dan ini macam-macam. Setelah itu summa yazhabul ghulam. Anak-anak atau wildan mukhalladun itu ketika dia pergi lagi minhum, tapi perginya kemana? Bukan lari gitu aja, ila zaujati min zaujatihi, tapi perginya wildan itu menuju kepada istri daripada istrinya yang masuk surga. Ya, Musa menyampaikan. Nah, jadi para wildan itu rupanya di dalam sana ada ya si bubahan pengantinnya sudah menunggu. Fayaqulu laha, maka gulam itu, anak-anak itu mengatakan kepada istri, ya istri-istrinya, qad jaa fulanun bi ismihi alladzi kana yud'a bihi fi dari dunya. Nah, jadi kata si wildan itu, mami irai dunia. itu di luar kita kan ada Mas Anu, Bang Anu atau siapa itu, pokoknya dengan nama-nama yang waktu dipanggil di dunia. Kalau di dunia Mas Pere, ya di surga sampai Mas Pere juga. Jadi si gulam ini manggilkan itu mami, itu ada Mas Pere di depan sana. Itu seperti itu mungkin. Kan di sini disebutkan dia dipanggil dengan namanya yang waktu dipanggil di dunia. Nah, begitu dipadahi, dijemput oleh gulam, anak-anak atau wildan tadi, maka keluarlah istrinya. Fataqul anta, fataqulu lahu anta ra'aituhu summa tastakhifuha al-ajalatu minal farah. Disebutkan di sini luar biasa ya, istri dan bidadari di sana itu dengan bersegera karena kesenangan, senang. Rupanya harus menunggukan di sana hatta taquma ala uskufatil bab, sehingga dia berdiri di atas atau pada depan pintu. Uskufah itu apa yang dipijak sebelum kita masuk ke pintu itu. Tsumma tarji'u fayanziru ila ta'sisi bunyanihi. Nah, kemudian kembali, dan seseorang yang masuk ke dalam surga itu memandang kepada dasar-dasar bangunan di surga itu. Itu terbuat daripada min janadilil lu'lu'. Jadi mutiara-mutiara yang kokoh-kokoh, janadil yang kokoh. Ya. Tapi besar. Jadi mutiara besar yang kokoh, yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah,
ada yang berwarna kuning, min akhdara wa ahmara wa asfara, wa min kulli launin, dan dari segala warna. Summa yajlisu, kemudian dia duduk, ya, fayanzuru, kemudian memperhatikan, fa idza zarabiyyu mabsusah wa akwabun mawdu'ah. Kan ada di surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Di awal itu Allah menciptakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari, la yusmin wa la yughni min ju'. Nah, berikutnya wujuhu yawma idzin na'imah. Di sana kata Allah, di surga ada muka-muka yang sangat riang, sangat senang sekali. Itu gambaran orang masuk surga ini. Ya, lisa'yiha radiyah, karena dia senang sekali dengan balasan yang Allah siapkan untuk dia di dalam surga. Fi jannatin 'aliyah, ada itu di dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di sana tidak terdengar lagi ada laghiyah, suara-suara yang tidak enak didengar. Tidak ada yang suara sia-sia, itu tidak ada. Ya, suara kicauan, suara kada berguna itu tidak ada. Fiha ainun jariyah, disebutkan di situ ada mata air yang mengalir ya tadi, mata air, di antaranya yang membuat itu diminum bersih, nah, baik luar dan dalam, zahir dan batin. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya itu ada dipan-dipan, singgasana yang tinggi. Wa aqwab marfu'ah mawdu'ah, dan gelas-gelas yang sudah disiapkan. Nah, masuk ke dalam surga. Wa namariku masbubah, dan ada bantal-bantal yang tersusun rapi. Ya, buat apa bantal? Buat guring gitu ya. Buat guring. Tapi ada tuh makna di balik bantal itu. Cuma bahasa Quran itu kan bagus, halus banget. Jadi ada, seandainya tuh kalau dibahasakan dengan bahasa yang vulgar itu banyak banget di Quran tuh yang vulgar, tapi Allah membahasakannya luar biasa. Ketika Allah menyebut inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, sesungguhnya penduduk surga pada hari ini, pada hari itu di akhir nanti, mereka sibuk tapi bersenang-senang. Apa yo? Tanda kutip. Nah, tentunya tuh sibuk dengan ketika di malam pengantin sibuk lah. Kayak itu tuh maksudnya. Sibuk tapi mereka dalam keadaan bersenang-senang. Bahasanya itu halus Allah Ta'ala. Madakan sibuk tuh, nah sibuknya tuh. Ya, memang logikanya bila sibuk itu pasti lelah, koyo, capek lah. Tapalo. Nanti surga kan ada itu. Tapi kan Allah menyebutkan dengan fakihun, jadi punya kesibukan. Sibuk lagi sibuk ya kan? Kita sibuk bisa bujuk uyuh. Nah, tapi di surga syughul, sibuk. Fakihun, tapi mereka bersenang dan menikmati kesibukan itu. Ternyata di balik kata-kata itu macam-macam penafsiran ulama. Ya, sibuk dengan malam pengantinnya di dalam surga. Kemudian sitri wazarabi mabsusah, dan permadani yang tersusun rapi. Tadi kan begitu masuk melihat pintu surga, ternyata di situ ada fa iza zarabi mabsusah wa aqwabun mawdu'ah. Situ ada permadani yang tersusun, yang terhampar dengan rapi, dan gelas-gelas minum yang sudah diletakkan, sudah siap. Summa yarfa'u ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya, maksudnya melihat ke atas, ila saqfi bunyanihi, ke atap bangunan surga.
falaula anna Allah aqdarahu ala ru'yatihi la dhahaba basaru. Sekiranya Allah tidak memberikan kemampuan untuk melihatnya, niscaya hilang penglihatannya. Kenapa? Karena di atasnya itu plafon dan atapnya itu sebagaikan kilat. Li'annahu mislul barak. Karena atapnya tadi itu sebagaikan atau seperti kilat, sangat terang. Karena Allah yang memberikan kemampuan melihatnya, sekiranya tidak, maka dia akan menjadi orang yang buta. Summa yaqul, setelah itu dia berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi kalimat itu adalah kalimat pujian orang yang ada di dalam surga, dengan pujian segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami sehingga bisa masuk ke dalam, sampai ke dalam surga. Dan tidaklah kami dulu mendapat petunjuk sekiranya tidak ada petunjuk Allah memberi petunjuk kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya, adalah kami mendapat petunjuk laula an hadana Allah, sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Waruwi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala jannati adni yadkhulunaha. Ada lagi riwayat yang lain tentang firman Allah yang berbunyi jannatu adnin. Ini ada jannatu adnin, ada jannatu adnin. Itu surga Adan yang mereka akan memasukinya. Qala Ibn Abbas berkata al-jinan sab'un. Surga itu ada 7. Ini di pendapat di sini. Walaupun surga di pendapat yang lain kan ada 8. Tingkatan surga atau surga itu ada kelasnya sampai 7. Yang pertama disebut dengan Darul Jalal. Ada lagi namanya Darus Salam. Ada lagi yang ketiga ada Jannatu Adnin. Yang keempat Jannatul Ma'wa. Ada lagi namanya Jannatul Khuldi dan Jannatul Firdaus dan Jannatul Na'im. Warwi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Di Quran, orang-orang dalam surga itu diberikan perhiasan berupa asawir, itu gelang-gelang dari emas. Begalang tuh gelang-gelang dari emas. Karena ada apa lagi di sana? Qala, beliau berkata, laisa ahadun min ahli jannati illa wa fi yadayhi salasatu asawir. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun nanti dalam surga melainkan di dua tangannya itu ada 3 macam gelang. Ya. Siwarun min zahabin, ada gelang dari emas. Wasiwarun min fiddatin, dan lagi ada gelang dari perak. Wasiwarun min lu'lu', nah, dan dari lu'lu', ada dari mutiara. Qala al-mufassirun wal hikmatu fi dzalika anna mulukad dunya lamma kanat talbasul asawira wa tijan ja'alallahu misla zalika li ahli al-jannati la'annahum mulukun. Jadi para mufassir atau ulama-ulama tafsir menyebutkan kenapa orang-orang surga itu lakian ya, binan apalagi kan pakaian udah emas di dunia, di surga di emas lagi. Di dunia kenapa kalau laki-laki masuk ke dalam surga mereka memakai gelang? Ya, kenapa? Karena waktu di dunia gelang-gelang dan segala mahkota itu kan pakaian para raja di dunia. Orang yang beriman kalau dia masuk surga itu akan dipakaikan seperti itu. Karena orang beriman masuk surga dia adalah sebagai raja di dalam surga. Ada 2 raja. Semuanya tunduk, semuanya ada di bawah anunya, melayani dia di dalam surga itu. Jadi wajar para mufassir seperti itu. Ternyata orang-orang surga itu kenapa diberikan mahkota, diberi gelang juga? Karena sama waktu di dunia kan para raja itu diberi mahkota dan gelang kebesaran dan mahkota juga kebesaran. Orang-orang yang beriman masuk surga diberikan juga kemuliaan dengan kemuliaan seperti itu, walaupun jauh
tingkatannya, kemuliaannya yang ada di dalam surga. Wa rawa Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah fi qoulihi ta'ala wa libasuhum fiha harir. Nah, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Abu Hurairah tentang firman Allah yang berbunyi wa libasuhum fiha harir. Pakaian mereka orang-orang surga itu di dalam surga adalah kain sutra. Sutranya ahli, yang aslinya. Qala kullu mu'minin lahu bil jannati dirratun mujawwafah. Setiap mukmin itu ada ya mutiara yang berongga luas sekali. Di tengahnya ada pohon yang menumbuhkan, yang menghasilkan perhiasan-perhiasan. Di setiap hari sebanyak 70 macam perhiasan yang tersusun rapi. Ya, dari di antaranya dengan lu'lu' dan marjan dan zubarjat. Di situ maksud dengan tafsir walibasuhum fiha harir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa istiqamah dengan iman dan amal saleh, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ لك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوء الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الصراط المستقيم صراط أجمعين. اللهم اجعلنا ما قرأنا ما صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربنا والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان ثم إلى أرواح أولئك وشر الظالمين كان الجنة يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا عمنا وقومنا وأخواتنا مشايخنا ومعلمينا وخذ إلى أرواح من أنفق أموالهم وصل إلى أرواح وجاهد أنفسهم بهذا النسب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وتجعل قبورهم فاتحة من وقار النيران. ربنا اغفر لنا ذنوبنا أخونا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.